nambah itu sekitar 200-an lebih lah. Anjir. Rumah 10 are, tanah aset lain 10 are, kayaknya sekitar ada kali 7 M ya. Semua harta, literally bener-bener semua harta, itu kalau kancut bisa digadein, digadein kali. Hai guys, kemarin gue sempet nanya ke follower gue di Instagram, pernah nggak sih mereka ikut investasi yang aneh-aneh, bahkan malahan bodong? Ternyata jawabannya lumayan banyak juga. Dan hari ini gue mau kasih lihat ke kalian, gue mau sharing ke kalian soal seseorang yang pernah habis miliaran keluarganya karena ikut MLM yang aneh-aneh. Ya udah, kalian nonton aja lah. Mulainya sih 2017, Oke, sekitar 2017 itu, jadi mertua dulu ditawarin sama temennya kayak siapa untuk yang join ditawarin? Sorry. gitu. Modelnya sih sebenarnya MLM, ya. Yang ditawarin siapa? Nyokap? Lu? Mertua, Oh, mertua. mertua Oke. cowok, Oke. ya. Jadi ditawarin sama teman sekolahnya dulu gitu. Mm-mm. Kayak gabung. Jadi kayak kita tuh datengin ke seminarnya dia, ya mereka Mm-mm. ngejelasin lah gimana sih kayak selayaknya MLM memperkenalkan Typical produknya network mereka gitu. marketing lah ya. Nah, Oke. dibilang sih ini perusahaannya perusahaan apa ya? Kayak jual beli lah, udah lama ada, udah Mm-mm. sekitar 10 tahun. Terus mereka mau mulai bisnis online. Oke. Waktu itu kan lagi baru-baru banget juga, yang nggak terlalu lama banget lah. Baru-baru banyak yang muncul yang semacam dan lain-lain. Nah, mereka itu mau online kan seperti itu. Modelnya tuh mereka bilangnya kita beli space premium, space iklan premium, tapi kita tidak, yang nggak jelas lah. Kita bisa masang iklan atau gimana itu nggak jelas, cuma ya menamakannya ini space iklan premium. Nah, per satu kak, per minimalnya itu 10 juta gitu. Ini Setiap 2017 ya, 10 sorry. juta ini kita dapat, ya 2017. Tapi 2017. mereka udah mulai berjalan 2 tahun sih. Waktu itu katanya yang online, yang investasi ini. Oke, minimum tiketnya berarti 10 Jadi juta tadi ya. 10 juta minimal Oke. Terus? gitu. Setiap 10 juta cashback 5% ya. Jadi kalau nggak salah waktu itu harus kelipatan 10 kayaknya deh. Mm-mm. Lupa-lupa ingat juga. Pokoknya minimal 10, terus kita dapat namanya cashback setiap bulan itu 5% dan kontraknya ini 2 tahun. Jadi di bulan ke-25 uangnya ini pokoknya kembali 100% Cashbacknya 5% per tahun. gitu. Per bulan. Per bulan. Per bulan Iya, cashback 5%, terus udah gitu setelah 2 tahun ini akan BEP. 2 tahun lebih lah ya iya, berarti ya. akan balik lagi modalnya Balik 100%. modal. Iya. Jadi Ya bulan kan? ke-25 Oke. gitu. Oke. Kan otomatis mertua tertarik lah karena temennya udah ikut dan emang benar dapat Udah ikut lama. cashback ini. Temennya kurang tahu ya ikut lama atau enggak, tapi dia udah Oke. ikut sih, kayak udah ya lumayan mempercayakan lah gitu. Terus akhirnya ya udah mertua ikut. Ah, Terus karena gua waktu itu juga kan baru berkeluarga, mm-mm. jadi kan niatnya mungkin biar anaknya dapat penghasilan gitu. Jadi gue disuruh ikut. Ya, passive income lah Coba ya. nih datangin seminar ini. Ya bagus ini dengerin gitu. Sebenarnya sih ragu-ragu ya, agak Mm-mm. curiga, cuma ya itu mertua ngebujukin. Gak apa-apa lah, coba dulu sedikit dan lain sebagainya. Masukin. Siapa tahu kan lumayan buat rezeki. Waktu itu juga gue lagi hamil. Mm-mm. Jadi kan lumayan buat pendapatan tambahan. Akhirnya ya udah ikut masuk. Tapi mertua bilang kan gue nggak punya modal. Terus mertua bilang ya udah dipinjemin uang. Mm-mm. Jadi kita minjem uang gitu. Kan dihitung-hitung minjem uang bunganya sekian persen, sedangkan cashbacknya 5% itu kan nutup banget ya. Rata-rata kan bunga cuma paling tinggi 2%-an lah Ya, ya. tuh. Jadinya ya udah ngeberaniin diri buat minjem, mertua juga posisinya minjem gitu, Ini menggadaikan hartanya. 10 juta itu di lock atau kamu bisa ngambil kapan aja? Kalau nggak salah bisa deh ngambil kapan aja, Bisa ngambil kapan aja. Jadi nggak di lock nih. diberhentikan. Nggak ada kontraknya ya. Heeh. Kayaknya lupa 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 ingat, soalnya dia kalau pas kita ikut cuma ikut itu Mm-mm. ya kita cuma dapat kayak invoice, bukti Mm-mm. kalau kita melakukan transaksi itu sama materai, udah gitu doang. Nggak ada surat perjanjian apa segala macam. Enggak, jadi kayak udah kayak kita benar-benar transaksi jual beli aja. Oke. Jadi kita membeli membeli space iklan,
Mm-mm. Terus itu adalah buktinya, ada materainya, sekian spesi ikonnya berapa duit gitu. Oke. Karena ini bentuknya Kayak itu kan MLM, udah, heeh, ya hmm? berarti ada rekrutmen nggak sih? Kamu sempat ngerekrut nggak? Atau mertua kamu sempat Iya, rekrut nggak? mertua. Kalau sebenarnya dia tidak wajib. Jadi Mm-mm. kembali ke kita. Mm-mm. Kalau lu mau dapetin uang lebih banyak, ya udah lu rekrut orang, ngajak orang untuk join dan Ya. beli space premium ini. Karena gua kan ragu-ragu ya, karena berpikir kayaknya nggak mungkin gitu, tapi kepepet juga. Ya Heeh. udah main sendiri aja. Jadi kan kalau kenapa-napa ya sendirian gitu. Oke. Kalau mertua enggak kan, Heeh. ya berpikir ini bener lah karena temennya terus dan lain sebagainya, akhirnya ngajak naik tingkat, Mm-mm. otomatis kan ya punya jabatan dekat sama ownernya. Karena Ya. menurut gue ini masih perusahaan kecil ya, Heeh. nggak yang susah banget menggapai ownernya gitu. Tapi Terus kamu tahu mereka nggak sih juga hampir kalau setiap, misalkan ngerekrut gitu ya, kalau misalkan hmm, mertua kamu dapat downline nih misalkan, em, apakah persentase dari 5%-nya itu akan menjadi naik atau dia dapat sesuatu atau gimana? Tahu nggak? jadi 5% ini tetap 5%. Cuma Mm-mm. kalau kita ngerekrut, kita dapat 2 atau 1% gitu ya, lupa. On top Dari of di atas dari 5% ya? nominal di bawah kita gitu. Ya, Dari nominal di bawah kamu. ya jadi misalnya di bawah gua kakak ikut gitu, Mm-mm. masuk 10 juta, dapat 1 atau 2%-nya dari dia gitu setiap bulan itu. Dan pertama kali dapat Oh, itu dapat 10% kalau nggak salah. Begitu dia masuk pertama kali gue dapat 10%, nextnya mm-mm. 1 atau 2%-an gitu lupa deh. Oh, tapi berarti ada insentifnya ya, gitu ya? Iya Ada ada insentifnya. insentif Ada bulanannya berapa dia. tingkat itunya, MLM-nya? Heeh. Tahu nggak? Nggak terbatas sih ya dia. Jadi nggak inget banget soalnya kayak mereka tuh kayak ngadain challenge gitu. Kalau lu Oke, mau jadi ambasador, ayo lu cari cari target sampai berapa M gitu. oke, Punya berapa M ya terserah jumlah membernya berapa, yang penting nominalnya sih yang dipakai kayaknya. oke. Terus mertua naik naik level, naik pangkat. Iya, Oke. karena apa namanya, ngajakin orang banyak banget Heeh. sampai ke keluarga juga diajakin gitu. Mm-mm. Ke orang tua gue juga ikut, tapi nggak banyak sih. Karena Oke, kalau orang tua kebetulan pakai pakai uangnya uang dingin, jadi nggak minjem. oke, Nah kalau mertua gue ini benar-benar abis-abisan banget sampai semua aset digadaikan, dan mertua cewek juga sempat nggak tahu, jadi kayak yang lain nih tahu nih mm, misalnya masukin ada beberapa ratus juta, terus mm, tiba-tiba ada keputusan sendiri tanpa ngomong, ternyata beliau masukin juga lagi gitu berapa ratus juta gitu. mm. Setelah masuk baru bilang ke mertua cewek gua kalau ada harta yang digadein ini untuk masukin lagi. Jadi Oke, ada yang masuk tanpa diskusi mereka berdua lah. oke. Nah itu emang emang berjalan 2 tahun lebih sih, kan 2019 tuh baru mulai macetnya. Emang Mm-mm. nggak ada masalah apa-apa tuh sepanjang itu, uang keluar terus, nggak pernah telat, lancar. Terus gue juga udah sempat ngerasain duitnya balik 100% sampai di guling lagi, Mm-mm. terus nambah lagi disuruh, udah nambah aja lagi, pinjam lagi gitu. Ya, Jadi gue nambahin lagi, jadi ada 2 tambahan gitu loh. Nah, terus mereka juga pas akhir-akhir 2019 ini bikin bisnis baru. Waktu itu kan lagi rame juga robot trading mm-mm. Mereka ini maksudnya si perusahaan ini gitu. nih. Cuma gue nggak terlalu, iya si perusahaan ini. Oke. Cuma gue nggak terlalu ngikutin kalau yang robot trading ini kayak gimana. Tapi modelnya kurang lebih sama lah, kalau mereka ngajak orang mereka komisi. Namanya apa robot trading? Terus ya Tahu udah nggak? kayak keinget, Nggak ingat. udah lenyap itu, udah ditarik gak karena kan Udah buang gak ada sial. modal buat muter. Iya. Jadi kalau menurut cerita Heeh. waktu disampaikan pertama ini katanya robot trading ini akan bukan satu perusahaan sama yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya namanya Mm. nah yang si robot trading ini nanti nggak satu perusahaan gitu. Jadi uangnya akan beda. Ya Makanya pasti beda biasanya. mungkin menurut gue pikir akan aman lah. Ya beda-beda lah ini.
Cuma mungkin yang satu ownernya mungkin sama, tapi ya nggak jadi satu keuangan kali ya mungkin maksud. Mm-mm. Ternyata tapi ya itu pas 2019 mulai macet di bulan akhir-akhir bulan November atau Desember deh, pokoknya akhir Yang mana tahun lah. dulu? Yang iklan Iya, berarti nih? yang iklan premium Oke. itu mulai macet, Heeh. mundur-mundur turunnya, terus sampai lama kelamaan ya udah mereka dia minta waktu untuk nurunin cashback ini butuh waktu 1 bulan, terus minta waktu lagi extend 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 sampai akhirnya ya sampai sekarang ini nggak keluar keluar gitu. Nah, Ini karena 2 tahun mertua gue berarti ya? kan 2 udah tahun, 3 tahun ya berarti? jabatan tinggi banget nih Amba. Iya, udah mau 3 tahun. Nah, Sempet sih memang sepanjang 3 tahun ini dia sempat ngeluarin uang, maksudnya mm-mm. udah sempat ada jalan lagi, tapi waktu itu cuma bisa ngeluarin 1 juta, 1 juta beberapa kali tarik doang gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu banyak. Mungkin dapat kali dia dananya dari investor, tapi cuma sedikit. Jadi kan nggak bisa langsung bayar semua gitu loh. Terus macet lagi. Oke. Itu iklan Menurut berarti ya? cerita mertua, karena mertua terlibat, Mm-mm. jadi emang si ownernya ini pengen mengembangkan dan ditawarin lah ada investor yang menaruh saham gitu. Hmm. Dulu itu kan dia dapat, kita kan juga nanya kan, kok bisa sih dia ngasih cashback 5% Mm-mm. kalau cuma ngandelin yang si aplikasi jual beli ini. Dia, oh ya by the way aplikasinya ini ada jual pulsa juga, jual tiket, sama kayak belanja kayak Tokopedia gitu. Jual apa tadi? Jual tiket, terus Jual tempat tiket belanja juga kayak pesawat, terus Tokopedia. iya kayak Tokopedia jual pulsa, kayak gitu. Cuma memang aplikasinya ya masih nggak sempurna sih waktu itu. Makanya gue bilang nggak jelas kita nih beli space premium apa gitu, karena si aplikasi memang sih dia berkembang Mm. pelan-pelan, cuma ya nggak yang terlalu keren kayak Tokopedia gitu. Bagus sih sebenarnya dia dari yang kayak Tokopedia, terus akhirnya dia digabungin sama chat, jadi kayak WhatsApp tapi ada Tokopedianya dalam satu aplikasi gitu. Kayak all in one lah ya. Dia pengen bikin all in one kayak gitu. Hmm. Kayak terus eh, pas jadi tawarin investor ini kan dia sorry, kan dia katanya pas kita tanya-tanya kan dapat dari mana cashback 5% ini, dia kan nggak akan mau jawab. Terus karena mertua sama ada kakak sepupu juga dia punya jabatan juga, ya kita desek-desek aja, kayak gue sama suami gue nanya dapat dari mana sih cashback, penasaran gitu loh, kok bisa 5% dia dapat. Ternyata uang yang kita masukin itu trading sama dia gitu. Nah, tradingnya dia ini dapat 7% lah, makanya dia masih dapat untung 2%-nya untuk dalam perusahaannya dia, 5-nya dikembaliin ke kita kayak gitu. Tunggu, tunggu. Trading apa? Tradingnya gue nggak tahu, soalnya kita nanya, gue sama suami nanya juga nggak ada yang benar-benar tahu pasti gitu. Cuma taunya pokoknya dananya kita di tradingin, dia dapat, si owner dapat 7%, Mm-mm. 5 untuk kita, sisanya ya dia pakai gitu. Oke. Jadi kita Pokoknya nggak benar-benar tahu dapat dana. in- intinya ini adalah ya alibi lah ya. Alibi si ownernya, dia bilang Iya, tradingin dan segala macam dari pihak kalian juga termasuk mertua nggak pernah benar-benar ngerti, paham. Lu bisa dapat 5% tuh dari mana sih sebulan? Ya nggak iya, sih? Bener kan? kayak Gitu kan? nggak nggak pengen tahu gitu loh, Ya karena karena mungkin duit gede, 5% tertutup sebulan matanya. tuh. 5% sebulan tuh duit gede banget. Apalagi Iya, sekarang gini deh, pertanyaannya gini. Kalau misalnya gue naruh 10 juta, ya kan? Terus gue dapat 5% bulan pertama kan? Berarti duit gue ada iya, 10.500.000, ya kan? lima ratus Nah, ribu setiap bulan. ya 10.500.000. Nah, 500 ribunya itu dibalikin ke kamu, or bisa di rolling lagi. Enggak, 500 ribu harus kita tarik. Oh, langsung kamu tarik, tapi ada options untuk rolling lagi. Iya, Ada options untuk rolling enggak. lagi. Kalau kita nggak tarik ya udah dia ngendap aja gitu di sana. Oh, kalau misalnya kita nggak tarik, Nggak berarti jadi bunga, nggak jadi apa-apa.
Oke, kalau misalnya kamu nggak tarik, berarti 10.500.000 di bulan kedua dikali 5%. Jadi bisa digulung gitu dong? Enggak, Atau cuma dari 10 juta? cuma pokoknya doang pokoknya. Oh, 10 Cuma jutanya 10 doang. juta semua hitungan di iya 10 juta. Jadi Pokoknya kalau nggak doang. tarik udah diam aja di sana dan tidak menambah. Oke. Nah, dalam kasusnya mertua kamu, apakah dia menarik atau dia diemin atau gimana? Nggak tahu juga. Dia dia masih diamin, Oh, dia diemin. nambahin terus gitu. Nambahin terus Heeh, karena dapat nambahin 5% terus. sebulan. Iya. Itu 60% setahun. Ya kan? Mm-mm. Oke. Terus, 2019 Terus macet. 2019 ini macet, terus udah gitu. Heeh. Alasannya katanya karena ada investor yang nawarin untuk berinvest di perusahaannya dia. Mm-mm. Jadi dia tuh fokus benar-benar kayak ngebagusin produknya dulu nih biar investornya tuh benar-benar oh iya bagus ini barangnya gitu. Makanya Oke, uang tradingnya itu dia stop, dia tarik untuk fokus eh, cepetan lah ngebagusin aplikasinya dia gitu. Tapi oke. ternyata Heeh. ternyata investornya nggak masuk-masuk duitnya. Hmm, Nah, gue nggak tahu alibinya nih adalah itu. yang bohong yang mana. Alibinya Ya adalah jadi kayak itu. nggak tahu yang bener yang mana deh. Soalnya Oke. dia janji nih misalnya bulan depan beres masalahnya. Pas udah deket-deket deadline, ada aja alasannya. Hmm. Extend lagi gitu. Terus pernah juga waktu itu kita kita udah siap semua dokumennya, kan dia kasih update kan. Hmm. Kita udah siap semua dokumennya, udah tinggal nyerahin ke investor. Terus misalnya deadline itu tanggal 20, tiba-tiba di tanggal 15 ada aja bermasalah. Mohon maaf, ternyata ada permasalahan sampai akhirnya minta extend lagi. Kadang-kadang kebentrok sama weekend. Jadi karena Oke. mohon maaf ini pas hari Jumat gitu misalnya Ah. mau melakukan transaksi tapi ada permasalahan di bank. Jadi Hmm. kita tunggu sampai hari Senin. Ntar pas hari Senin ada bermasalah lagi kayak gitu. Jadi Ada extend alasan aja extend jadinya. terus. Memang sih iya memang sih benar dia kasih update dan dari kita para member ini punya perwakilan kan kayak mertua gua kan dia ambasador. Jadi kadang-kadang mereka ikut gitu loh. Kan dia di Jakarta nih. Kalau pas kebetulan mertua lagi ke Jakarta, dia samperin gitu. Dia lihat emang benar ketemu sama investor. Cuma ya itu nggak tahu kenapa setiap dia ngasih tanggal itu selalu di detik-detik terakhir ada terjadi sesuatu. Terus kayak yang belum lama ini katanya waktu itu investornya udah mau datang atau gimana gitu. Ada kerabatnya yang meninggal, Oh, dibatalin lah nggak jadi datang. oke. Nah yang terakhir banget ini katanya tanggal kemarin investornya Kemarin? ini mau terbang ke sini Benar-benar pribadi, kemarin? cuma nggak tahu gue. Iya baru kemarin banget, cuma kan belum karena baru kemarin banget, jadi Heeh, untuk member yang di bawah banget kan belum dapat update kecuali heeh, yang punya jabatan-jabatan gitu heeh, kan. heeh. Gue belum sempet nanya sih sama mertua. Mungkin Itu karena updateannya belum dapat gimana update gitu. karena informasinya itu dikasih ke layer yang paling dekat dulu kali ya. Terus udah gitu mereka akan Iya, jadi minta kayak si ya yang downline-nya untuk tertinggi. distribusi ya informasinya. Iya, jadi kan gue kan termasuk yang paling bawah kan karena Mm-mm. tidak terlibat apa-apa. Nah, mertua kan punya jabatan yang tinggi lah, termasuknya paling tinggi gitu, Mm-mm. ambasador. Jadi masuk ke dalam grup update yang pertama banget gitu loh. Tapi Jadi ada akses langsung ke ownernya. tapi lo tahu nggak kalau misalkan selama 2019 sampai 2000 sekarang ini 2022 ini mereka tetap terima dana baru nggak sih? Misalkan kayak misalkan gue nih, gue mau dong ikutan yang kayak lu dong. Bisa nggak? Enggak. Oh, udah tutup Enggak, juga? mereka udah, pokoknya udah tutup itu. Sejak kejadian 2019 itu ya emang udah ditutup. Oke. Beruntungnya sih kalau yang dana-dana trading itu kan belakangan tuh dia produk baru. Hmm. Itu dikembaliin semua uangnya. Cuma Robot trading itu. kalau nggak salah masih ada beberapa sih yang nyangkut, cuma nggak banyak lah, tidak sebanyak yang ini gitu. Karena kalau Oke. ini kan emang udah berjalannya lama ya, Hmm. dibandingin yang trading itu kan masih hitungannya baru gitu. Jadi mungkin dananya lebih besar dan mereka nggak bisa ngembaliin semua gitu loh. Oke. Oke, berarti
habisnya kayaknya lumayan banyak ya mertua ya di sini ya. Bukan lumayan lagi karena semua harta, literally benar-benar semua harta itu kalau kancut bisa digadein kali. Udah digadaikan semua. Eh, Oke. Em, Kamu tahu nggak motifnya itu? Kadang-kadang kan gini ya, kalau misalkan emang sistemnya adalah network marketing gitu kan, em, ada upline yang membeli barangnya sendiri supaya dia bisa jadi promosi ya, kadang-kadang gitu ya. Tapi kan kalau ini kan Mm-mm. hubungannya sama duit, tahu nggak sih motivasi si mertua ini sebenarnya apakah emang pengen dapat duit tambahan or pengen jabatannya sih? Soalnya kan kadang-kadang ada yang pengen jabatan ya. Kayaknya sih mungkin bermimpi gitu kali ya menjadi salah satu pengembang untuk perusahaan ini juga gitu. Jadi nggak cuma uang, tapi juga bisa Kayak terlibat investor. mengelola gitu loh. Kayak investor gitu Heeh. ya. Iya, niatnya sih begitu kalau gue lihat karena memang mertua cowok cewek ini dua-duanya aktif ke sana gitu loh. Oh, dua-duanya. Benar-benar Pertama kan yang cuma satu kan? terlibat ya. Ya, Oke. Oke, oke. jadi masukinnya ini pakai dua nama gitu. Nama mertua gue yang cowok sama yang cewek juga. Jadi mereka berdua benar-benar aktif ke sana Oke. gitu. Oke. Cuma gue berpikir nggak bisa, makanya gue sempat bilang ini gue nggak tahu ini beneran invest bodong atau enggak karena sampai detik ini mereka masih ngasih update. Cuma yang gue pikir adalah apakah update-update yang sering gagal di deket-deket deadline ini adalah cara mereka mengulur waktu atau gimana gitu. Oke. Takutnya kan mereka kayak Bisa. ngulur-ngulur waktu gitu sampai batas kayak kita penuntutannya tuh habis ke mereka gitu. Bisa aja sih, bisa beberapa macam sih sebenarnya sih. Bisa ngulur-ngulur waktu itu kan tergantung dari sebenarnya gini. em, yang gua ngerti ya, ini adalah kalau misalkan lu dapat Mm-mm, 5% nih sebulan, dia tuh harus ngelempar duitnya kemana lagi sih. Jadi ada yang benar-benar money game, artinya ya udah, gue udah ngumpulin misalkan berapa triliun nih, tiba-tiba orangnya nggak bisa dihubungin sama sekali, hilang aja gitu sama sekali, ya kan? Ada juga yang mm-mm. kayak mencoba untuk menyelesaikan ini, tapi memang belum ada jalan keluar. Itu kadang-kadang ada aja kayak gitu. Nah, motifnya balik lagi nggak tahu kayak gimana sih. Tapi kalau misalkan bener-bener kayaknya masih ada komunikasi dan lain-lain, gue terus terang sih nggak tahu sih. Karena mereka juga nggak terima fresh fund kan. Artinya mereka harus mencairkan duitnya yang udah masuk ini sebenarnya cairan mereka lempar kemana kan kita nggak tahu. Iya Ya benar. nggak? Kalau lempar benar-benar ke Iya, bisnis dan segala macam, ya kemungkinan bisnis lagi jelek banget selama 2 tahun ini, ya mungkin aja mungkin jadi jelek gitu. Tapi dengan lu kasih 5% sebulan, itu menurut gua nggak make sense. Itu kan funding sebenarnya kan. iya, Funding bisnis ini dengan gede, 5% gede sebulan. banget sebenarnya. Itu gede banget. Itu gede banget. Menurut gua sih aneh. Aneh sekali. Sekarang gini, pikir ya gini ya. Oke, oke gini. Gue adalah sebuah perusahaan, gue misalkan butuh 100 miliar pendanaan, ya kan. Terus udah gitu, gue kasih ke lo, ya udah, gue kasih ke lo 5% deh, ya kan. 5% sebulan. Artinya, gue harus mengembalikan ke lo 60% sebulan. Oke? Itu adalah untuk Mm-mm. mengembalikan doang. Untuk BEP, Iya, BEP, cost of fund. Gue doang, ya kan. Gue kan mm-mm. harus bayar operasional, ya kan. Iya Gue harus betul. bayar segala macam. Bayar karyawan Bener, ya kan? Jadi dan selain lain-lain. cost of fund 60% ya, biaya pendanaan gue 60%, gue punya biaya operasional dan lain-lain, itu baru BEP sisanya. Let's say gue misalkan ada 10%, nggak mungkin 10%, mungkin 20% kali. 20% dari totalnya untuk operasional misalkan. Berarti gue harus punya 80% setahun untuk BEP. Nggak mungkin kan? Menurut gue ya. Iya betul betul. Iya, Itu untuk BEP doang. Untuk untung, gue kan nggak mau bikin usaha cuma untuk BEP. Ngapain? Untuk untung gue mesti iya, paling dia mesti double lah, ya kan? Ya menurut gue kayak gitu. mm-mm. Jadi apakah ada gunanya untuk update dan segala macam? Kayaknya sih
Pesimis sih. Gue juga pesimis sih. Iya, makanya kan bingung Cuma dong, ya, ya kan? Tapi lu dikasih heeh. PHP ngapain? Mungkin didesak dan segala macam, tapi gua nggak ngerti dan gua kayaknya nggak mau memikirkan soal itu juga sih. Kayaknya sih, menurut gua sih bullshit sih, gitu. Kalau gue sih udah sampai di titik yang udahlah bodo amat deh. Ya berdoanya sih dia balikin. Cuma yang gue pikirin adalah mertua karena ini menggadaikan seluruh harta benar-benar sampai tempat tinggal juga gitu loh. Ya, itu ya. Tapi ini kan bukan duit lu kan? Bukan, cuma kan kalau sampai Ya iyalah, pastilah kalau misalnya bukan duit gue lu juga kayak ada kayak utang ya sih. udah lah. Hah? Enggak, gue juga ada utang gitu loh. Gue Oh, juga ada lu utang. masukin duit lu juga ke sini? Iya, masukin juga. Karena Oh, itu, karena udah masukinnya itu gede. Gedenya itu setelah kemarin sempat BEP 2 tahun itu kan sempat ikut juga. Terus oke. udah balik modal 2 tahun, disuruh nambah sama mertua. Udah minjem aja kan benar kan udah balik 2 tahun gitu. Ya, Oh. akhirnya ya udah gue nambah dan itu minjem gitu. Sebenarnya kalau ya Anjir. gue sih udah pasrah, ya udah deh pasrah aja deh gue bayarin pinjaman, Udah 3 tapi tahun. gue nggak dapet apa-apa. Cuma Lu nambah berapa jadinya total? ya paling gue total nambah itu sekitar 200-an lebih lah. Anjir. Tapi setengah setengahnya ini dipinjemin untuk apa? Dipinjemin aset lah. Aset mertua dipinjemin untuk digadaikan gitu. Jadi yang murni gue itu paling seratusan doang. Tunggu, jadi 100 Tapi aset udah lu. sempet, 100 adalah aset mertua yang iya, digadein. Jadi total 200. iya, Yang 100 yang duit lu itu apakah lu duit lu sendiri atau duit lu minjem? enggak, duit minjem. Dan udah sempet dibalikinnya baru sekitar 40-an doang lah. Minjem kemana? Kalau boleh tahu. Maksudnya minjem apakah ke KTA iya, pinjol? Hah? enggak. KTA, waktu itu ditawarin KTA gue ambil. Terus gesek kartu kredit, gestun gitu. Gastun. Sama menggadaikan mas gue. Anjir. Berat juga ya. Sebenarnya kalau gue mau ngerelain emas, mungkin lebih bebannya lebih ringan lagi. Tapi berhubung emas-emasnya ini adalah perhiasan yang dikasih sama orang lain Mm-mm. waktu nikah gitu, kan nggak Iya, iya. mungkin ya. Nanti kalau gue lepas itu pasti ditagih, emas lu mana? Kok nggak dipakai gitu. Jadi beban hutang hilang, tapi beban mental gue akan datang. Beban moralnya ada ya. Bonyok lu gimana? Yang masuk pertama kali? Apakah nambah modal atau Eh nggak, enggak? karena main aman kalau nyokap ya udah deh masukin aja. Jadi Ya nyokap lumayan lah buat aman bayar nih. listrik itu doang. Iya, kalau nyokap gue aman banget karena orangnya nggak mau minjem dan tidak ambisius gitu loh. Oke, wait sebentar, gua mau nanya dulu sebentar. Em, ini kan 5% per bulan ya. Nah, pada saat udah 2 tahun Mm-mm. lebih ini, 5% itu tetap kita terima atau kita langsung terima pokoknya? Jadi kayak ada pemberitahuan mau dilanjutin lagi Mm-mm. atau mau tarik pokoknya berhenti udah di sana. Oh, oke, di situ misalkan 2 tahun lah ya, let's say 2 tahun. Pada saat akhir dari dua Hmm, tahun itu, lo akan ditawarkan, lo mau mau perpanjang, or lo mau balikin pokoknya, ya kan? iya mau tarik pokoknya. Oke, itu gede banget Cuma waktu berarti. itu pilih eh, perpanjang. Salahnya Oke. adalah berani minjem di tempat lain gitu loh. Karena kan sebelumnya gue cuma masukin 100 itu hasil uang pinjaman juga, Hmm. dibantu mertua juga gitu loh. Cuma waktu itu gue sama sama suami mikir gini, kalau sampai ini hilang, ya udahlah itu Mm-mm. 100 juta ya udah anggap aja kemarin kita bulanannya kebantu gitu loh. Ya. Karena kan dapat tuh setiap bulan gitu. Mm. Terus kalau sampai hilang ya udah 100 juta diambil ya udah, aset nggak hilang juga, cuma kita nggak jadi dapat 100 juta udah gitu doang. Cuma salahnya karena mertua gue kedua-duanya tuh ambisius banget ya, kita kayak di desek udah yuk ikut-ikut, otomatis kan gue juga terpacu karena melihat 2 tahun ini juga mulus-mulus aja gitu, akhirnya ya udah pinjam lagi gitu. Oke, lu tinggal sama mertua atau lu tinggal beda sama mertua? Sama mertua. Oh iya, pantesan ya, oke. Oke, kalau misalkan
Ya, otak gue. Oke, oke, gue ngerti. Oke, terus ya udah, berarti mertua nyangkut, lu nyangkut, dan ada sebagian besar duitnya minjem berarti kan sekarang kan. Terus udah gitu, lu tulisnya Gua dua story bener-bener kan ini di gue ya? minjem semua kayaknya gue rasa. Anjir. Berapa totalnya kalau boleh tahu? Ya, Berapa totalnya kalau boleh tahu? mertua, Iya. mertua nih. Heeh. Aduh nggak tahu deh. Soalnya rumah 10 are, tanah aset lain 10 are, kayaknya sekitar ada kali 7 M ya. Ya, kurang lebih berarti 5M ke atas 7M lah ya, kurang lebih. Kayaknya sih. Aku juga nggak tahu pasti karena tidak diceritakan. Jadi ketemu 7 M ini juga kata kakak sepupu yang kebetulan emang deket sama mertua dan ikut terlibat di sana gitu. Oh, dia ikut juga di sana? Dia ikut juga. Dia juga sama tuh lagi stres karena dia Iyalah. ngegadain rumahnya juga gitu. Anjir. Oke. Kalau udah penghasilan 5% sebulan ya udah itu berarti harus di warning aja Oke. Kalau bunganya kegedean, be careful aja lah patut ya. dicurigai. Yes. Iya, patut dicurigai. Terus ada lagi nggak? Itu komisi Balik doang lagi kan? manusia itu kan punya punya ego sendiri ya. Jadi mereka Punya agenda ya sendiri kan yang penting semuanya gue kan? yang penting gue bahagia gitu. Ya, Tidak semua orang tulus. itu gue setuju banget Jadi tuh. kita juga harus pinter. Jadi kita juga harus pinter gitu. Jangan mau apa kata mereka aja gitu. Ya.